Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngedieng lagi bareng Bocan. Ini adalah lanjutan video perjalanan abis nonton Sonhorek, terus lanjut ke Tawangmangu dan review 2 hotel. Sekarang lanjut lagi kemana? Ke Dieng. Jadi ini ekspedisi khusus karena di Dieng tuh banyak banget villa-villa baru yang bagus-bagus. Jadi ya udah, kita sempatkan dalam perjalanan kali ini untuk mengeksplor beberapa villa yang ada di Dieng. Nah, ini kita mau nginep di tempat yang namanya Evik Villa Dieng, dan kemarin Bocan udah pernah review juga, tapi sekarang ada unit barunya lagi, dan unit barunya ini cakep banget sih Bobers. Tapi sebelum kita sampai sana, kita bahas perjalanannya dulu ya. Ini Pak Su itu dia kepengen lewat tanjakan ekstrim Krakalan. Terus dia udah set di Google Map, tapi sama Google Map-nya nggak boleh. Sama Google Map-nya nggak diarahin ke sana. Terus akhirnya kebablasan keluarnya di Kandeman. Harusnya kan exitnya di Tol Batang tuh ya. Jadi dia muter lagi, jalan lagi ke arah timur manalah itu, buat demi lewatin Krakalan itu. Padahal sama Google-nya aja tuh nggak disaranin lewat sana. Tapi ya udahlah, saking kepengennya berpetualang, jadi dia bela-belain tuh Bobers. Nah, ini kita udah mulai menuju ke arah Krakalannya, tapi belum sampai tanjakannya nih. Ini jalanannya sih lumayan banyak lubang ya Bobers, tapi ya masih bisa dilalui dengan aman. Dan ini mulai nanjak ekstrim. Aduh, kok Bocan yang deg-degan ya. Aduh, jalanannya kecil banget. Itu kiri sebelahnya langsung jurang, ini juga depannya. Hais, kenapa dia cari-cari jalanan kayak gini sih? Bingung ya. Cowok tuh kenapa sih nggak di rumah aja gitu, anteng harus gitu ya, capek-capek nonton Sonhorek, terus sekarang nyari-nyari jalan ekstrim. Ya udahlah, semau dia deh Bobers, yang penting kita sebagai istri doain aja. Nah, ini tanjakan Krakalan Dieng yang juga viral di YouTube. Banyak yang nggak kuat nanjak di sini Bobers. Ada mobil sedan di depan, kita pastiin dulu mobil sedannya udah aman. Nah, ini mobil sedan udah nanjak. Sekarang kita lanjut ke Cherry, ayo Cherry, apakah kamu kuat? Nah, itu dia tadi kru Krakalan yang suka bantuin. Alhamdulillah Bocan bisa melewati tanpa bantuan. Ya, Cherry-nya udah bisa nanjak nih Bobers. Kalau Bobers mau lewat sini, pastiin kendaraannya sehat dan driver tidak pemula. Sombong banget Pak suami. Pemula, wah, ini kecil loh. Halo, nanti Cherry-nya kegores nangis kamu ya. Padahal dia sayang banget loh sama mobilnya. Lewat-lewat jalan sini mau ngapain coba kan? Kayaknya tahun kemarin udah kesini, belum sih? Belum ya? Aduh, masih ada nanjak lagi tuh Bobers. Masih ada nanjak lagi. Emang seru sih ya, kalau cowok-cowok mungkin seru kali ya. Kalau buat Bocan sih, buat cewek-cewek ya udahlah di rumah aja gitu kan, browsing TikTok, nonton Netflix, nonton YouTube. Aduh, jalanannya makin ekstrim ke atas, tapi titik terekstrimnya udah kita lewatin ya Bobers. Kayaknya kalau kemarin udah lewat sini tapi versi turunnya deh. Nah, ini Pak Su pengen versi nanjaknya, katanya biar lebih menantang tuh ya. Pas banget untungnya cuacanya lagi bagus. Kebayang gak sih kalau pas lagi hujan harus lewat jalanan kayak gini, pastinya lebih deg-degser kan. Nah, ini motor minggir dulu karena emang jalanannya sangat kecil segini Bobers, tapi pemandangannya sih bagus ya, wajar lah ya, namanya dataran tinggi gini. Tadi kelihatan gunung, kelihatan bukit, tuh masih nanjak-nanjak lagi. Ini pasti Bobers penonton lama yang udah lama nggak lihat jalanan-jalanan versi Bocan pasti terpuaskan lihat video kali ini karena video jalanannya panjang dan seru ya Bobers. Akhirnya kita sampai di Tol Kayangan, dan alhamdulillah pas cuacanya bagus, jadi bener-bener kelihatan jelas semua gunung dan bukit-bukitnya. Wah, ini nih kenapa dinamakan Tol Kayangan ya, karena emang pemandangannya secantik ini Bobers tuh. Tapi ini jangan dibikin kebun sama jangan dibikin villa lagi gak sih? Udahlah, biarin hijau aja ya kan. Nah, kita udah lewatin jalanan-jalanan menantangnya. Sekarang kita udah mulai deket ke kawasan Diengnya nih Bobers. Ini gunung-gunung sama bukitnya udah kelihatan jelas tuh, cakep banget ya. Dieng tuh emang punya pesona tersendiri gitu. Selain udaranya yang dingin dan itu jurangnya dalam banget, ngomong-ngomong by the way ya. Aduh,
Selain udaranya yang dingin, pemandangannya, landscape-nya juga bagus banget. Nah, selain itu yang Bocan salut ya sama warga Dieng, dia itu tidak mengizinkan untuk membuka resort-resort besar. Tapi tetap aja sih ya dibuka villa-villa terus. Harusnya sih pemerintah tuh menurut Bocan lebih apa ya, Bobors. Jadi kalau misalnya kayak tempat itu emang udah bagus ijo-ijo, jangan kebanyakan ngasih izin buat bangun villa. Nanti kita nggak bisa lihat pemandangan, malah lihatnya genteng-genteng bangunan restoran, bangunan kafe, bangunan villa ya kan. Jadi harusnya lebih ditata lagi sih. Tapi ya so far ini tidak terlalu kapitalis karena tidak masuk chain-chain hotel besar di sini kan ya. Jadi ini tetap untuk warga Diengnya. Terus kita lanjutkan lagi perjalanannya. Wah, masih panjang ya ternyata. Kirain udah deket, Bobors. Tuh, ini jalanannya masih tetap kecil sih ya. Masih agak sempit kalau misalnya harus dilaluin 2 mobil. Tapi pemandangannya emang bener-bener bikin takjub tuh ya. Cuma kalau pas lagi kabut percuma juga sih Bobors, lewat tol Kayangan juga nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Nah ini kita kayaknya lewat pembangkit listrik tenaga panas bumi, ini PLTP tuh. Jadi Dieng itu emang selain hawanya dingin di atasnya gitu kan, di dalamnya buminya panas. Bener-bener ini apa ya, potongan surga Bobors, karena di atas kita bisa menikmati pemandangan cantik, bisa menikmati udara pegunungan yang dingin, tapi di dalamnya kita juga bisa dapat manfaat dari panas bumi untuk listrik dan lain-lain. Nah akhirnya kita udah sampai di jalur utama Dieng. Ini kita belok kanan. Kalau ke kiri tadi itu ke arah Candi Arjuna ya Bobors. Nah ini kita ke arah kanan. Tuh, Bocan udah berapa tahun ya ke Dieng? Kayaknya harus balik ke Dieng lagi. Itu bukit udah nyampe atas jadi kebun semua gitu ya. Wah, akhirnya sekarang kita udah sampai di gang buat menuju ke villanya nih Bobors. Ini cukup besar karena tadi truk masuk ya di depan. Ini kita masuk lagi dan udah sampai di Epic Villa Dieng. Kita langsung masuk aja Bobors. Tuh, ini udah ada nambah beberapa unit villa ya, dan bentuknya tuh unik-unik, cakep-cakep. Terus juga ada restorannya, ada kafenya gitu Bobors. Tuh, ini ada area parkirnya, jadi Bobors tidak perlu PR. Karena jujur li kalau misalnya kita sembarangan cari villa di Dieng, kadang tuh parkirnya sempit. Karena rata-rata kan penginapan di Dieng tuh di dalam rumah warga yang masuk gang-gang gitu Bobors. Jadi kadang parkirnya tuh agak PR. Kalau ini enggak, Bobors nggak perlu khawatir karena dia satu area tuh emang isinya villa semua dan udah disediakan lahan parkirnya khusus. Nah kali ini kita mau nginep di tipe Bohemian villanya. Ini cakep banget. Oh Tuhan ini cakep banget Bobors, lihat. Cakep banget. Pas ya di interiornya bagus, di luarnya pemandangannya juga bagus. Nanti kita lihat detail keseluruhannya ya Bobors. Jadi tuh ini tipe Bohemian Villa, harganya itu sekitar 2,3 sama 2,5 jutaan atau 2,7 kalau pas lagi high season, tergantung high season atau enggak ya. Nah di dalam villanya ini ada fasilitas tadi Smart TV-nya cukup besar. Terus ini juga ada sofanya lebar dan panjang ya Bobors. Jadi ini bisa buat nyaman banget duduk sambil nonton TV di sini. Terus di sampingnya, di belakangnya ini ada area dining. Ini ada meja makan dan di sini ada dispenser. Terus ada kompor sama ada kulkas juga, ada peralatan masak dan makan minum lah ya intinya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin mie, mau ngangetin makanan atau mau barbecue juga bisa nih tuh, karena ada peralatan makan minum, wajan dan lain-lainnya. Tempat cuci piringnya juga, Magicom juga biar hemat kan ya. Ini gelas-gelas sama piring-piringnya Bobors tuh, sampai ada ulekan, wajan, teflon segala macem. Nah ini kulkasnya besar nih Bobors, kita bisa naruh makanan minuman di dalam sini. Terus ini bekal Bocan, ini Bocan bawa dari Jakarta, ada ikan kayu Mami Cut. Nanti kita review ya makan itu ya. Nah sekarang kita lihat kamar pertama di lantai bawah sini. Emang cuma satu lantai, sorry. Ini kamar pertama, ada satu ranjang ukuran queen bed. Terus bantalnya juga 4. Dan di depan ranjang ini ada gantungan untuk naruh baju ya Bobors. Terus juga ada cermin. Nah di sebelah sini ini tuh area kamar mandi. Jadi kamar mandinya di luar. Ini bisa diakses dari living room, dari ruang makan segala macam. Untuk dental kitnya kita harus bawa sendiri ya Bobors. Tapi kalau sabun, shampoo itu udah disediain sama villanya. Dan sekarang kita keluar ke area poolnya. Ini cakep banget.
aduh, pas banget di depan pool tuh pemandangan gunung ya Bobors, terus juga ada perkebunan ijo-ijo, jadi hawanya tuh adem pastinya. Nah kalau untuk kolam renangnya ini air biasa, kalau pas lagi di Dieng pastinya dingin sih ya, karena ya suhu di Dieng kan emang udah dingin gitu. Tapi kalau misalnya Bobors mau main-main air bisa langsung di area poolnya. Dan sekarang kita mau lihat area sebelah sini. Jadi di tengah tuh kan pool. Kalau di sini ini bukan pool sih ya Bobors, cocoknya bisa dibilang ini kolam rendam sih kayaknya. Jadi di sebelah sini ini ada tempat duduk. Nah di tengah itu kan area mini poolnya ya Bobors. Nah di depan tadi ada kamar, kita belum lihat kamarnya satunya ya. Ini melipir-melipir ke sini ngapain sih Pak Su? Mau lihat pemandangan apa mau ngintip villa sebelah? Tapi kayaknya enggak sih ya, mau lihat pemandangan, masa iya mau ngintip gitu kan. Tuh suasananya enak banget, apalagi kalau pas lagi pagi-pagi atau pas lagi malam-malam berkabut. Nah sekarang kita lihat kamar keduanya. Kamar keduanya tuh ada di depan kolam renang. Ini ada 2 ranjang queen, jadi ini kapasitasnya bisa untuk berempat. Kalau yang tadi kan kamarnya cuma ada 1 ranjang untuk berdua, jadi totalnya kapasitasnya ini bisa untuk 6 orang. Nah untuk kamarnya nuansanya modern ya Bobors, terus juga ada handuk nih di atas ranjangnya bisa langsung dipakai, dan di sebelah sini ada kamar mandi di dalamnya langsung. Ini enak sih ya, jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi kita nggak perlu keluar lagi. Kalau yang tadi kan kamar mandinya pas depan kamar, kalau di sini kamar mandinya di dalam. Tuh ada toilet, wastafel, sama ada shower dengan water heater pastinya. Terus sekarang kita udah selesai villa tour, kita mau makan dulu. Jadi di villanya ini kan ada kafenya ya Bobors. Ini enak banget kalau misalnya Bobors mau ngopi, mau makan, udah nggak perlu PR lagi. Tinggal pesen aja di depan, nanti bisa diantar ke kamar. Nah ini ada kopi susu, terus ini ada rice bowl, dan ada pisang goreng. Ini pisang gorengnya pakai dikasih brown sugar gitu lah ya. Jadi enak manis. Nah ini Pak Su lagi makan rice bowl sambil menikmati pemandangan dan merindukan Boychan katanya. Karena dia udah seminggu gak ketemu, katanya kangen. Tapi gombal apa gak tahu ya. Nah ini kita lihat lagi pemandangannya Bobors. Sayang banget sih ini poolnya air dingin. Jadi kayak kalau berendam bakalan menggigil ya. Tapi mungkin kalau anak-anak yang udah biasa sih, yang udah seneng banget main air, kayaknya tetap bisa seru di sini. Tuh timelapse-nya tadi bagus banget. Sekarang udah mulai malam dan pencahayaannya ini cantik sekali Bobors tuh ya. Pencahayaannya terang benderang. Dan sekarang kita mau makan malam nih Bobors. Untuk makan malamnya ini Pak Su ada pesen cemilan, kentang sama sosis dan lain-lain. Terus ini nasi putih buat dimakan pakai ikan kayu dari Mami Cut. Ini tuh jadi ikan tongkol disuir-suir dan dimasak dengan bumbu rempah-rempah khas Aceh. Ini sangat ramah untuk traveler ya, karena kemasannya itu gampang nih ya, dibawa kemana-mana, gak perlu takut tumpah. Terus selain itu yang pasti rasanya juga enak Bobors. Jadi itu ikan tongkol putih disuir-suir gitu dan dimasak dengan rempah-rempah Aceh. Bobors bisa lihat itu kelihatan menggoda sekali, dimakan pakai nasi anget, gurihnya dapet, ada pedes-pedesnya juga. Ikan kayu ini ada yang pedes sama yang nggak pedes. Jadi kalau misalnya Bobors mau bawa buat anak-anak pas traveling gitu kan ya, daripada pusing makannya sosis lagi, nugget lagi, mendingan bawa ikan kayu dari Mami Cut ini. Karena selain dia produk rumah tangga tanpa pengawet, tanpa MSG, dia juga pastinya lebih sehat ya Bobors. Nah selain tadi ada ikan kayu, ini juga ada produk lainnya yaitu ayam tangkap khas Aceh dari ikan kayu Mami Cut juga. Kalau ayam tangkap ini enak banget, kenapa Bobors? Karena dia tuh ayamnya berbumbu dan beraroma sekali. Jadi Bobors tuh bisa pesen yang udah matang sama yang belum matang. Kalau yang belum matang ini harus taruh di frozen, dan ini dikasih tahu tuh cara gorengnya. Nah kalau udah matang jadi kayak gini nih Bobors. Jadi dia tuh ada daun kari Aceh, terus juga ada cabai hijaunya, daunnya tuh kriuk, bisa dimakan juga, jadi rasanya enak banget. Nah pas banget juga menjelang Ramadan kan ya Bobors, yang pengen sahur satset tanpa repot wajib nyetok ikan kayu Mami Cut atau ayam tangkap Aceh ini Bobors, karena pastinya lebih gampang masaknya dan rasanya lebih enak, terus bergizi juga. Buat Bobors yang mau pesan ikan kayu Mami Cut bisa langsung DM ke Instagramnya ya.
Dan sekarang kita lihat internet speednya. Untuk internet speednya ini ya di bawah 10 Mbps ya, 10 Mbps sampai di bawah 10 Mbps standar aja Bobers. Nah sekarang kita mau istirahat, tapi masih mau lihat pemandangan villanya karena villanya cakep. Kalau tadi kan pemandangan luarnya yang bagus ya, kalau ini pemandangan villanya, interior villanya bagus sih. Nah untuk suhunya di sini 16 derajat Celcius, jadi udah pasti dingin. Dan selamat pagi, Masya Allah, pagi harinya cantik banget tuh ya Bobers. Sunrise-nya muncul dari balik bukit sana. Tuh langitnya pas banget, lagi bagus juga, lagi biru. Jadi beruntung sih Bocan ya kemarin, karena walaupun nginep di musim hujan, tapi alhamdulillah dapet langit biru secerah ini ya, bagus banget Bobers. Dan sekarang kita mau sarapan. Jadi untuk harga villanya ini dia udah termasuk sarapan. Nah untuk sarapannya ini ala American breakfast atau English breakfast lah ya, karena dia pakai roti, telur sama sosis. Nah next kita mau intip villa sebelahnya Bobers. Jadi untuk yang Bohemian ini dia ada 2. Yang tadi kan kita nomor 3, nah ini Bohemian nomor 2-nya. Kurang lebih sih mirip ya Bobers, karena interiornya tuh ala Bohemian kayak gini. Cuma bedanya tuh letak dapur sama area poolnya aja. Kalau menurut Bocan ini kayak agak sedikit lebih luas nggak sih Bobers? Karena dapurnya tuh taruh di luar. Jadi space dari living room sama di dining roomnya tadi lebih ada space gitu kan. Tapi kalau untuk kapasitas kamar sih sama nih Bobers. Jadi untuk 6 orang juga. Dan ini kamar pertama, ada kamar mandi di dalam. Tuh ya, ini ranjangnya queen sama seperti yang tadi, dan emang ala-ala Bohemian, jadi pakai rumba-rumba gitu interiornya. Terus ini kolam renangnya. Ini kolam renangnya kayaknya lebih jernih ya daripada yang tadi. Tuh airnya dasarnya kelihatan gitu kan. Nah, kalau di sini kolam renang, di sananya tuh dapur Bobers. Kayaknya Bocan lebih serk yang ini deh. Enak gitu dapurnya di depan. Kalau tempat duduk ya bisa digeser-geser lah ya, tapi dapur di sini lebih enak tuh, bisa lihat pemandangan gunung. Terus ini kamar tidur keduanya sama nih, kapasitasnya bisa buat berempat juga, jadi totalnya 6 orang kapasitasnya. Terus pemandangan dari kamar sana tuh bagus tuh, jendelanya langsung ke gunung kan ya. Ini juga ada kamar mandi di dalamnya. Sekarang kita mau intip tipe Skandinaviannya nih Bobers. Kalau yang tadi kan ala-ala Bohemian, kalau ini yang minimalis Skandinavian ya, bentuknya segitiga-segitiga gitu. Nah kalau ini harga kamarnya itu mulai dari 1,7 juta untuk weekday dan 2 juta untuk weekend. Terus untuk peak seasonnya di 2,4. Jadi ini harganya lebih murah yang dari Bohemian tadi ya. Ini juga cantik interiornya, lihat tuh dapurnya sama cerobong exhaustnya juga unik banget ala-ala American style. Terus di sini ada balkon karena dia ada 2 lantai kan. Ini ada balkon dan balkonnya tuh menghadap ke pemandangan yang tadi. Aduh Masya Allah, pas banget langitnya lagi biru, jadi kelihatan jelas tuh ya gunung-gunung sama bukitnya. Kontras sekali kan ya, hijau sama biru tuh, cakep banget Bobers. Nah ini kita mau lihat kamarnya. Ini living roomnya dulu. Living roomnya sama, ada fasilitas smart TV juga di depannya. Terus di sini ada dining room, dan ini ada mini kitchen nih Bobers. Sama ya, ada kompor, magicom, terus wastafel sama sink lah ya, bisa buat cuci-cuci. Terus peralatan makan, minum, minyak goreng semua disediain. Nah ini kita intip peralatan masaknya. Tuh mangkok-mangkok sama gelas-gelasnya juga cantik-cantik ya, nggak takut pecah. Pecah ganti. Nah di sini foyer nih Bobers. Foyernya tuh ada lemari sama ada cerminnya. Terus ini kamar tidur. Ini kamar tidur sebelahnya, ini kamar mandi dulu. Jadi depan pintu tadi ada kamar mandi langsung, sama seberangnya tuh kamar tidur. Nah kamar mandi yang ini nuansanya tuh pakai terrazzo gitu, jadi granitnya warna-warna cerah. Nah ini kamar tidurnya ada 2 ranjang single, jadi ini bisa untuk 2 orang. Nah sekarang kita naik ke lantai atas ya Bobers. Ini tangganya agak unik loh, karena dia tuh kayaknya kuatnya tuh justru dari besi yang di sampingnya itu, yang gantung ke atas gitu Bobers. Nah di lantai atas ini ada ranjangnya cukup banyak Bobers. Jadi ini bisa dibilang kayak family-nya ya, karena buat rame-rame gitu di ranjangnya. Nah ini tuh tangganya tuh gantung ke atas, jadi kokohnya tuh nggak dari bawah tapi gantung ke atasnya.
Dan di atas ini kapasitasnya bisa untuk berlima karena ada 2 ranjang double sama ada 1 ranjang single Bobers. Kayak extra bed gitu, tapi extra bednya gede ya. Nah kalau ini ada balkon juga, tapi ini balkonnya menghadap keluar. Tuh, ini menghadap ke villa-villanya sama ke area parkirannya Bobers. Dan sekian review Evik Villa Dieng dari Bocan. Bocan suka banget ya bersama Evik Villa Dieng ini. Kenapa? Karena dia tuh nggak cuma mentingin estetik dan fotogenik ala-ala gitu, tapi untuk bangunannya ini tuh bagus. Jadi nggak cuma mentingin ke estetikannya doang, tapi juga untuk kenyamanan tamunya ini oke banget. Terima kasih Bobers sudah nonton video kali ini. Semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan.